Ketika kami menyatakan bahwa kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam, tentunya lewat pemberitaan firman-Mu yang kami dengar dan yang kami baca, kami bisa mengenal Tuhan. Bahkan kehidupan kami hari lepas hari yang selalu dipimpin, dituntun oleh Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan sendirian. Semakin lama pun kami semakin mengenal Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kami. Dengan pengenalan lebih dalam kepada Tuhan, maka kami memiliki kekuatan sehingga ketika menghadapi apapun juga, kami tetap berpegang kepada firman Tuhan yang selalu memberikan arahan-arahan, memberikan kekuatan, mengajar juga kepada kami supaya kami belajar taat setia di dalam menghadapi apapun juga, tetap setia kepada Tuhan karena kami mengenal Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami sudah siap untuk diajar oleh Tuhan, dinasihati oleh Tuhan, dan bahkan mungkin ditegur oleh Tuhan. Kami sudah siap. Tuhan tolong juga kuasai pikiran dan hati hamba-Mu, terutama lidah bibir hamba-Mu, agar supaya tidak mengucapkan kata-kata yang salah. Semuanya yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, sehingga kami pada saat ini baik yang mendengar maupun yang berbicara sungguh-sungguh menikmati kehadiran-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Dan lewat pemberitaan firman Tuhan kami benar-benar akan lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan saudara ya. Mengenal Tuhan lebih dalam ya saudara. Rasul Paulus pun mengatakan begitu, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan lebih dalam. Padahal Rasul Paulus sudah kenal Tuhan loh, ya kan? Kenal Tuhan sehingga sungguh-sungguh mengenal, sehingga apa yang dia ucapkan dan dia ucapkan kembali itu, saudara, benar-benar dia sudah alami dan lakukan. Karena dia mengenal Tuhan, maka dia menyatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Bukan omdo, ya. Dia sudah alami, dia mengalami siksaan berat, diseret-seret, kemudian dicaci maki, diludahin dan macam-macam, saudara. Tetapi dia rela mengalami itu semua karena dia mengenal Tuhan. Saudara-saudara dan saya mengarungi kehidupan ini, saudaraku, sungguh tidak mudah. Tetapi bagi kita yang usianya sampun sepuh nggih, Pak nggih, pengalamannya kathah nggih. Pengalamannya banyak banget, saudara, ya. Naik turun, kadang mengalami hal-hal yang kita nggak bisa terima, saudara. Tetapi justru lewat pengalaman-pengalaman seperti itu, kita diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan. Maka kita bakal mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Tadi yang bersaksi yang dari Lampung ya, dari mana tadi tuh? Medan, Horasbah. Ya, semuanya baik ya kan. Enak memang, ya kan? Tapi sometimes kadang-kadang, mana bocai? Di bocai? Oh, sekolah minggu. Tapi kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, sering kali sih ngalamin lingkungan kita nggak baik loh. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk taat melakukan firman. Amin. Pasti nanti ada yang tersinggung lah, sakit hati. Jadi kita bisa praktek mengampuni, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kan begitu. Tersinggung, mungkin juga difitnah, tapi firman Tuhan bilang apa? Harus tetap ramah kepada orang yang memfitnah. Mana ada orang ngefitnah kita, hajar lagi dong, benar gak sih? Lu jual gue beli juga lo, gitu ya kan saudara ya.
Jadi saudaraku, lewat pengalaman-pengalaman yang seperti itulah kita belajar. Ya, kita bisa tahu bahwa memang Tuhan baik. Amin saudara. Oleh sebab itu saya akan ajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang tertulis, yang pertama-tama tertulis dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di sini sudah ada, saudara nggak apa-apa ya, saya undang bangkit berdiri ya saudara ya. Kita baca, enak tuh baca kalau sambil berdiri, apalagi semangat, haleluya ya. Kudu semangat, ingetin tuh ya. Kalau baca memperkatakan firman Tuhan harus semangat supaya telinga kita dengar. Iman timbul dari, yes, ngerti loh ya. Kita baca 3 ayat ini sama-sama, oke? 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu dan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih saudara, silakan duduk. Tuhan izinkan kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, sengsara, supaya kita belajar apa? Tekun, tahan uji. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau kita nggak mengalami kesengsaraan, penderitaan, kita nggak bisa belajar atau mempraktekkan apa sih yang namanya ketekunan itu. Dan ketika kita tekun, saudaraku, dan tahan uji, Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita mahkota kehidupan. Amin. Itu tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12, kita baca bersama-sama. Ini ada relationnya ya, ada hubungannya dengan tadi. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia akan menerima yang, amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menantikan yang namanya mahkota kehidupan. Mahkota itu saudara, menurut saya semacam meresmikan gelar, betul gak sih? Ketika meresmikan gelar seorang raja, itu raja diberi mahkota. Saudara-saudara dan saya, ketika kita di dalam mengarungi kehidupan ini, apapun yang kita alami, kita tetap tahan uji, ya, nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri. Kenapa kita tahan uji? Karena firman Tuhan katakan, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan. Yang namanya kasih itu tidak akan pernah berubah sekalipun terjadi perubahan. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, kitanya kan berubah-ubah, jujur aja. Kadang setia, kadang gak setia. Kadang rajin ke gereja, kadang gak rajin ke gereja. Kadang berdoa, kadang malas, apalagi kalau sedang kecewa. Berubah-ubah kita ini. Tapi apa Tuhan berubah? Tuhan gak pernah berubah. Itu yang namanya kasih. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bisa gak kita begitu saudara? Tanda kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita taat dan setia. Amin saudara. Dan ketika taat, setia, tahan uji, sudah menantikan mahkota kehidupan. Gelar saudara. Gelar sebagai anak-anak Tuhan. Gelar sebagai penghuni kerajaan sorga. Amin saudara. Kan kita ngarepinnya itu loh saudara. Jangan memperhatikan yang kelihatan saja. Karena yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Amin saudara. Yang kelihatan itu sifatnya sementara. Bukannya Tuhan gak boleh, tapi jangan memperhatikan yang kelihatan saja. Kita perhatikan juga yang tidak kelihatan.
Karena yang tidak kelihatan itu, yaitu pengharapan yang gak kelihatan itu sifatnya kekal ketika saudara-saudara tetap taat setia untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Saudara-saudara dan saya mengarungi kehidupan ini di Indonesia, sekalipun kita sering kali diperlakukan tidak adil, tetapi dibandingkan dengan para nabi, para rasul, para orang-orang percaya, saudara, yang setia kepada Tuhan di zaman perjanjian baru dimulai, saudara, itu mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara. Diumpankan kepada singa-singa yang lapar. Dan saudaraku, mereka enggak menjerit-jerit kesakitan nangis loh. Ketika mereka diumpankan kepada singa-singa yang memang dibikin lapar di arena, saudara, itu sejarah bukan film loh. Film yang menceritakan tentang sejarah. Raja Nero itu gila tuh saudara, jahat banget. Dia senang banget kalau dengerin orang tuh teriak-teriak kesakitan. Makanya pada saat dia ngelihat, dia nggak dengar bagaimana orang-orang Kristen yang sedang diseret-seret oleh singa, dicabik-cabik badannya, mereka nyanyi. Saya ngomong ini terharu banget. Mereka menyanyikan puji-pujian, nggak rasakan sakit. Itu yang membuat Raja Nero makin gila. Karena dia, apa yang diharapkan penderitaan orang yang harusnya dia dengar dan dia lihat tuh dia nggak ngalamin, dia marah besar, semakin gila saudara. Itu yang dialami oleh jemaat Tuhan di permulaan zaman Tuhan Yesus lahir dan bangkit dari antara orang mati saudara ya. Jadi saudaraku, pengikut-pengikut Kristus itu dikejar-kejar. Semua murid-murid Tuhan Yesus saudara, itu semuanya matinya mati dibunuh. Kecuali Yohanes mati tua. Tapi yang lain-lainnya saudara itu dibunuh, Paulus pun dibunuh, Petrus semuanya dibunuh saudara. Apalagi Thomas. Thomas kalau penginjilan yang sampai ke India itu Thomas yang melakukan. Dan di India itu digoreng, nggak mati, lalu dikuliti dan dipenggal baru mati saudara ya. Tapi saudaraku, ada juga saudara yang tangan dan kakinya diseret oleh 4 kuda, hancur, mengalami semuanya itu. Tapi mereka, saudaraku, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Jadi pada zaman itu dan zaman sekarang ini masih banyak juga anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan itu justru minta supaya kematiannya itu kematian memuliakan Tuhan. Kalau perlu dibunuh, itu merupakan satu keuntungan. Luar biasa saudaraku. Jadi baik hidup maupun mati, kehidupan memuliakan Tuhan, kematian juga memuliakan Tuhan. Saudara, itu menjadi doa saya sih. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bukan ketika saya hidup saja memuliakan Tuhan, tapi saya mau loh Tuhan, ketika saya mati, saya jangan mati konyol, jangan mati sia-sia. Saya kepengin ketika saya mati, kematian saya juga memuliakan Tuhan. Meskipun pada akhirnya saya nggak tahu juga apa yang akan terjadi, mungkin dibunuh, mungkin diapain saya nggak tahu, saudara. Tetapi saya nggak mau mati konyol Tuhan. Ya dong, mati overdosis narkoba, waduh namanya Yohanes. Ada nggak yang nama Yohanes ini? Saudaraku jangan dong, ya toh, atau mati perkelahian, waduh saudara. Jadi saudaraku rebutan pacar, bunuh-bunuhan, waduh. Namanya Matius, Yohanes, Markus. Saudaraku, bukan memuliakan Tuhan, mempermalukan Tuhan. Maka saudara, baik hidup maupun mati, semuanya memuliakan Tuhan. Amin saudara. Saudara dan saya belum mengalami loh, saya gak tahu kedepannya kita akan ngalamin atau enggak. Tapi mari kita belajar, apapun yang kita alami, jangan pernah pindah ke lain hati. Amin. Itu lagunya Katon Bagaskara. Aku tak bisa lagi pindah ke lain hati. Gitu loh saudara ya kan. Jadi saudaraku ya, maka Rasul Paulus menulis nih ya di 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-4 bagus banget. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ya.
sekali lagi, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu sudah ngalami. Bukan cuma nulis doang. Yang ditulis itu adalah hal-hal yang dia alami. Dan dia ingin supaya ketika kita, saudara dan saya membacanya, kita belajar dari situ. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini menjadi pelajaran untuk kita, ada contohnya. Amin saudara ya. Kita baca 3 ayat ini bersama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Neng. Ada ya? 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin saudara. Jadi saudaraku, Rasul Paulus itu menulis seperti itu. Harta yang kami punya ini adanya di dalam bejana tanah liat. Orangnya luar biasa pinternya ya saudara ya. Puji Tuhannya itu pasti ada merasa hebat gitu ya. Tetapi setelah mengenal Yesus saudara, dia tadinya orang hebat, ditakuti, sombong luar biasa saudaraku. Tapi setelah dia bertobat saudara, dia belajar untuk menekan dirinya sendiri, gak merasa seperti itu, hebat seperti itu. Sehingga dia katakan apa? Segala sesuatu yang dulunya merupakan keuntungan bagiku, karena dia dipuji-puji, dihormati, itu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, malah aku anggap sebagai sampah dan aku buang. Itu Rasul Paulus, orang hebat sebagai pemimpin agama Yahudi, dia mendapatkan segala-galanya saudara. Dipuji-puji, dihormati, ditakuti luar biasa, kedudukannya tinggi. Ya, itu keuntungan kan? Tapi setelah dia mengenal Kristus, dia katakan apa? Semuanya aku anggap sampah dan aku buang. Dia tinggalkan itu semuanya karena pengenalan akan Kristus Yesus jauh melebihi dari segala-galanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Pengenalan akan Kristus jauh melebihi segala-galanya. Dia anggap semua yang diderita oleh dia itu merupakan penderitaan ringan. Padahal berat saudara. Dilempari batu, menurut saya pada saat dia dilempari batu itu pada saat itu pasti mati. Karena hukumannya itu dilempari batu sampai mati. Artinya ini pikiran saya sih, pendapat saya. Artinya untuk memastikan pasti dikasih batu gede, kepalanya prok, mati gitu kan. Tapi ketika jemaat Tuhan kumpul berdoa, bangkit lagi. Dan ketika dia berdiri pasti berlumuran darah, dia gak lari. Masuk lagi ke kota saudara. Gak ada takutnya. Ya, saya yakin dan percaya memang sakit, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada dia untuk bisa menahan sakitnya. Dihempaskan tidak binasa. Amin saudara. Dan supaya dia menekan nih, dia ucapkan dan dia tulis tuh di ayat 7. Dia anggap bahwa semua yang dia miliki itu, iman yang dahsyat itu, harta yang hebat itu adanya di dalam bejana tanah liat. Saudaraku, saudara-saudara dan saya, kita beriman, kita percaya, luar biasa. Rasul Paulus ingin mengatakan jangan sombong. Karena kekuatan iman kita itu mampu menghadapi apapun juga, tetap taat, setia, tetap tekun, tahan uji, itu bukan karena kita. Firman Tuhan ayat 7 mengatakan apa? Kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari diri kita, tapi kekuatan itu dari Allah. Amin. Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan tuh bersaksi hebat banget, ya kan? Tetapi lupa, kalau dia hebat, imannya kuat, dahsyat, luar biasa, bukan karena dia hebat, tapi kekuatan itu berasal dari Allah. Itu loh saudara. Makanya punya
karunia menyembuhkan orang sakit aja sudah sombongnya Paul. Hah? Ya kan? Saudara, maaf ngomongin orang dikit ya. Udah gak ada juga kan orangnya. Naik turun surga ya kan. Jadi saudaraku, wah itu yang saya dengar itu sampai disembah-sembah loh. Saudaraku, kan gak boleh. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, mau nabi kek, mau rasul kek, atau orang percaya, ketika mereka merasa orang-orang itu menghormati dia lebih daripada kepada Tuhan, biasanya dia koyakan jubahnya abu, ya kan saudara, takut banget. Mereka gak berani mencuri kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita belajar dari sini. Kalau kita hebat dipandang orang, bukan karena kita hebat. Makanya firman Tuhan katakan, harta ini kupunyai dalam bejana tanah liat. Tanah liat yang rapuh. Bejana itu kan terbuat dari tanah liat ya, saudara ya. Itu kan rapuh. Kesenggol sidik, tiba pecah ngono, ya kan. Tersinggung dikit langsung marah. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Saya suka banget ini. Harta ini kupunyai dalam bejana tanah liat. Jadi ketika saudara-saudara mengalami apapun juga tuh saudara mampu untuk menyikapinya dengan tetap taat, tekun, jangan sombong ya. Makanya Rasul Paulus itu selalu menekan dirinya supaya gak sombong. Karena apa? Karena dia memang pantas untuk sombong. Bayangin saudara ya, sapu tangan atau barang apapun juga yang dipakai oleh Rasul Paulus, ketika dikepret kayak ke orang dikepret itu tahu nggak sih? Ini loh dikepret ya kan saudara kan. Orang yang kerasukan setan dikepret pakai sapu tangan yang dipakai Paulus itu, setannya lari. Paulusnya nggak usah ada di situ. Sakti nggak? Sakti. Mati dibangkitin, ya kan? Kan ada yang dengar khotbah ketiduran di lantai atas, jatuh mati loh, metong loh ya kan. Makanya kalau lagi dengar firman Tuhan gak boleh ketiduran, Bo. Mampus loh, ya kan. Saudara, yang mati bisa Tuhan pakai Rasul Paulus untuk sembuhkan loh, saudara. Ya, jadi saudaraku, makanya ada firman Tuhan yang mengatakan apa? Duri dalam daging. Amin. Rasul Paulus itu mengalami itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya dilenyapkan ini. Duri dalam daging. Menurut tafsiran, duri dalam daging itu merupakan penyakitnya Rasul Paulus yang kelihatan. Karena Rasul Paulus ngomong begini kepada jemaat lupa saya. Itu tuh ngomong gini, aku bersyukur karena ketika kamu melihat aku, kamu gak jijik. Gitu. Artinya tuh pada saat itu Rasul Paulus sedang sakit yang kelihatan dan menjijikkan. Ditafsirkan itu sakit mata yang ngeces ngono loh. Orang lihat matanya dia tuh jijik gitu. Kebayang gak? Karena Tuhan sayang kepada Rasul Paulus supaya dia gak sombong, maka dia Rasul Paulus yang memiliki iman dahsyat, yang memiliki karunia-karunia hebat, orang sakit disembuhkan, semuanya disembuhkan, mati juga dibangkitkan, dianya sendiri sakit gak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena Tuhan sayang supaya dia gak sombong. Aku tahu karena Tuhan gak ingin aku meninggikan diriku gitu loh saudara. Makanya saya tuh sempat mikir ya, kalau ada hamba Tuhan yang hidupnya hebat, mewah, gak pernah ngalamin masalah apapun juga harus dipertanyakan. Ya dong, Tuhan sayang gak sih sama dia? Kalau hidupnya oke saja, semuanya beres, oke, happy, tapi gak pernah ngalamin masalah, saudara, menurut saya sih harus dipertanyakan, Tuhan sayang sama dia gak sih? Kalau Tuhan sayang sama kita pasti mengalami sesuatu, amin. Yang kenceng dong amin. Iya. Nih contoh nih, atlet-atlet ya kan, atlet-atlet saya kalau latihan terus gak ada pertandingan, protes mereka. Ci, kapan tandingnya? Buku harian saya isinya latihan gitu ya kan, gak pernah tanding. Kapan tandingnya? Mereka protes. Jadi saudara-saudara dan saya kan atlet-atletnya Tuhan.
kehidupan ini kan arena pertandingan, betul? Ya kan? Kalau saudara-saudara nggak pernah ditandingkan oleh Tuhan, nggak ada musuhnya, mesti nanya kapan pertandingannya Tuhan? Amin. Nggak berani kan? Iya dong. Mesti ada pertandingan, ada musuhnya. Masa main badminton musuhnya tembok, tak tok, nggak bisa. Yang sudah 50 tahun ke atas pasti udah ngalamin banyak juga ya. Amin Pak, Bu, amin. Iya, luar biasa ya kan. Tapi apakah stop? Enggak. Akan diperbaharui terus menerus dari hari ke sehari. Enggak ono ente Pak. Nggih Pak nggih. Enggak ada habisnya, terus menerus diperbaharui. Artinya apa? Enggak titik loh Saudara. Maka sampai hari ini pun saya mengalami Saudara, terus menerus setiap hari mengalami lah kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, sakit hati, ngalamin deg-degan, ngalamin Saudara. Supaya Pak, supaya saya praktek firman tidak mudah. Usia sudah segini, saya harus siapin. Tadi lagi ngobrol sama suster saya di mobil. Kayaknya sebentar lagi tuh harusnya sih udah pensiun. Udah kapan-kapan hari juga saya udah nanya, Pak, harus udah usia segini, masa sebagai ketua klub gitu kan, saudaraku sudah tua. Jawabannya Pak, nanti dulu Bu, belum ada penggantinya. Emang iya ya saudara, saya sendiri, ayo Bu cari Bu. Iya saya juga sudah cari. Hendra Setiawan lah, Gracia Polii, itu yang paling pas kan saudara. Tapi mereka sibuk, wani piro, ngono lho nek wong Jawa ngomong, kowe wani piro. Mereka bayarannya mahal banget saudara, main bertanding ini, sekarang ini kan lagi pertandingan nih saudara. Datang saja, bertanding saja udah 200 sekian, 200 juta sekian. Itu bertanding itu belum kalau jadi juara, runner up atau semifinal. Terus Jaya Raya mau bayar berapa? Wani piro, nek iki kan murahan ya toh? Ngono lho. Ban serep ya kan? Ya kan saudara, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah kan, tapi saya sudah siap, ngono lho. Meskipun saya ketika berbicara tuh membayangkan ya, kalau saya orangnya kan aktif banget kan ya. Itu ketua PB kan pikirannya wakil banget loh. Mikirin macam-macam. Nonton ini kan saya harus siapin tiket apa segala macam. Ada yang bertanding ini, puji Tuhan ya saudara. Bertanding di Surabaya tuh anak buah kita yang masuk pelatnas itu, dari 5 nomor, itu 3 yang final. Amin saudara. Luar biasa Tuhan itu, saingannya Jarum, duitnya ora ono serine. Ya toh, sugih kaya banget Jarum itu, dahsyat banget. Tetapi dalam setiap pertandingan kita Jaya Raya dengan Jarum itu nggak kalah jauh. Sering kali dia ngirimnya tuh 200, kita cuma 100 misalnya gitu. Dia 40, kita cuma 20, tetapi perolehan medali emasnya sama. Sering banget itu sama. Kita kalahnya di mana? Di peraknya, di perunggunya. Kenapa? Karena dia ngirimnya banyak banget. Kita kan cuma dikit. Tapi coba lihat Tuhan dahsyat. Amin saudara. Jadi saudaraku, saya juga udah mikir, jujur ada juga kekhawatiran loh saudara. Waduh, kalau misalnya nih udah pensiun nih ya kan, terus pengen ngapain gua? Otaknya biasa otaknya tuh kesana kemari. Terus nanti tiba-tiba pensiun gitu. Wah, saya nggak tahu deh. Mungkin juga pelayanan full gitu ya saudara ya. Cuman otaknya tuh nggak bisa diem gitu loh saudara. Ya, oke. Maksud saya tuh ngalamin loh dalam hidup ini. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin saudara. Jadi saudara-saudara dan saya diminta oleh Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, apakah dianiaya, tenang saja. Yakin, percaya, kita ngalamin kok. Ya, ketika kita hidup kita teraniaya tidak harus dipukulin kan, enggak kan? Ya, teraniaya, diperlakukan tidak adil, ya kan, seringkali juga melakukan segala sesuatu tetap salah, kan itu teraniaya. Tapi tidak ditinggalkan sendirian kata firman. Amin saudara. Saudara nggak mungkin ditinggalkan lah. Kan janji Tuhan jelas. Janji Tuhan tidak pernah berubah, jangan lupa ya. Yesaya pasal 55. Ya toh, semua yang diucapkan
di firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan, janji Tuhan gak akan kembali dengan sia-sia. Apapun yang Tuhan ucapkan itu pasti terjadi. Pasti, hukumnya pasti. Kita gak mungkin ditinggalkan. Cuman kata orang Jawa proso-proso nae. Merasa-merasa ditinggalkan. Ngono lho. Ketika doa-doa permintaan kita kepada Tuhan gak dijawab-jawab, kita merasa saja ditinggalin sama Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan, saudara harus percaya, saudara gak mungkin ditinggalkan Tuhan. Aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan. Amin saudara. Jadi balik lagi ya, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Firman Tuhan katakan begini dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Amin saudara. Itu yang harus kita lakukan saudara ya. Karena kita yakin dan percaya, sekali lagi kita mengalami itu semuanya, kesengsaraan, pencobaan, pergumulan, penderitaan, karena Tuhan sayang. Karena Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, karena kita ingin mengenal Dia memperkenalkan dirinya lewat pergumulan, persoalan yang kemudian Tuhan sediakan jalan keluar dahsyat, mujizat. Amin saudara. Dan kalau kita berbicara soal pencobaan, kesengsaraan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, maka siapa contohnya? Kalau masalah iman pasti Abraham. Kalau masalah pencobaan pasti muncul nama Ayub. Ayub saudara ya. Ayub itu saudara, kenapa dia mengalami pencobaan? Ternyata kalau kita baca firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 1, saudara, ternyata tuh diawali dengan apa? Tuhan itu mamerin Ayub kepada iblis, dipamerin. Makanya iblisnya gak terima, protes. Maka terjadilah pencobaan dahsyat yang dialami oleh Ayub. Sampai saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong jangan pamerin saya ke iblis lah ya kan. Kan parah saudara, parah ya. Di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 8, gini Tuhan ngomongnya. Kita baca ya saudara ya. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang dan pamer. Iblis, lu tahu nggak tuh? Lihat tuh Ayub, ya kan? Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur, saleh, luar biasa, nggak ada yang seperti dia lah. Gitu saudara, iblisnya marah, ya kan? Iblisnya ngomong gini nih ayat 9. Kita baca nih ayat 9. 1, 2, 3. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya kan? Coba Tuhan, jangan ngasih apa-apa sama Ayub yo. Ya kan? Coba kalau nggak dapat apa-apa dari Tuhan, apa Ayub bakal takut sama Tuhan? Gitu, protes saudara, nggak terima dia. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi iblisnya protes nih, karena semua yang dimiliki oleh Ayub itu semuanya dijaga oleh Tuhan. Gak pernah bangkrut, gak pernah kecurian, gak pernah apa dirampok, gak pernah kehilangan uang karena ikut saham apa robot ya kan kayak gua ya kan saudaraku, gak pernah ngalamin itu semua dijaga sama Tuhan ya kan. Apakah kalau gak dijaga sama Tuhan terus ada bangkrut seperti saya juga saudaraku mengalami dicuri dan ditipu macam-macam, coba ya kan, apa tetap takut sama Tuhan tuh Ayub? Lalu juga dia ngomongin gini, ya toh, semua yang dikerjakan oleh Ayub engkau berkati dan yang dimiliki makin tambah banyak, ya pastilah dia takut sama Tuhan, gitu saudara. Coba ayat yang ke-11, 1, 2, 3.
Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamallah segala dipunyainya. Ya, tuh gitu saudara ya. Coba dikasih masalah ya kan, dia pasti akan mengutuki engkau gitu ya. Itu yang diomongin sama istrinya, perempuan gila katanya ya kan. Ayat 12, 1, 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya kau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian iblis ya gitu, udah oke dah, terserah lu dah gitu saudara ya. Semua yang dimiliki Ayub gua serahin ke lu gitu. Maka terjadi pencobaan saudara. Semua yang dimilikinya, yang dikuasai oleh iblis dihabisin. Termasuk anak-anaknya mati semua. Mati satu saja bisa seumur hidup orang tua itu kepikiran. Ini semuanya mati. Harta bendanya habis semuanya. Kalau saya merenungkan kitab Ayub ini ya saudara ya, semuanya dihabisin kecuali istrinya. Artinya apa? Memang istri itu belahan jiwa, nggak dibunuh saudara, dijaga oleh Tuhan juga, amin. Itu sedikit nyimpang ya saudara, tapi maksudnya kan itu kan semuanya dihabisin, hanya istrinya. Kenapa? Karena istrinya itu adalah belahan jiwa satu. Itu harus tahu nih para wanita ya kan. Jadi saudaraku, semuanya dihabisin sampai Ayub nggak tahan gitu saudara, dan dapat bujukan-bujukan dari inilah teman-temannya lah siapa gitu saudaraku. Semuanya itu mencoba untuk mempengaruhi Ayub ya kan. Dan saudara, tapi apa yang Ayub lakukan ini yang perlu untuk kita teladani dari Ayub, yaitu apa? Ayub tuh ayat 20-nya saudara, di pasal 1 Ayub ayat 20, 21 dan 22, beginilah firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian apa? Sujud menyembah, tetap sujud menyembah. Maka meskipun dia mengalami masalah yang luar biasa loh, gak mungkin tahan manusia, tapi Ayub tetap menyembah Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, bisa enggak? Enggak bisa, susah. Saya mengalami masalah dalam keuangan habis-habisan. Apakah pada saat itu saya bisa ngomong gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, silakan saja, terpujilah nama Tuhan? Enggak bisa. Yang adalah marah-marah memang saudara, kelewatan ya. Saya sudah bertobat, sudah melayani Tuhan, kenapa harus mengalami begini? Dan yang namanya badai itu gak titik loh. Badai datang silih berganti. Makanya pada zaman itu saya mengalami masalah seperti itu, saya gak bisa nyanyi meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Gak bisa. Refrennya baru ikut nyanyi gua, ya Bapa ini gitu saudara. Tapi meskipun badai datang silih berganti, ku mau tetap cinta Yesus. Gak bisa, gak gampang saudara. Tapi Ayub lakukan. Menurut saya hati dan pikirannya juga semrawut. Tapi dia belajar mengucapkan kata-kata yang tidak menuduh Tuhan. Amin saudara. Makanya ayat yang ke-22 dikatakan begini, kita baca sama-sama dari kitab Ayub pasal 1 ayat 22 nih. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub, amin. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ya, dan tidak menuduh Tuhan, meskipun saudaraku istrinya dan sahabat-sahabatnya itu mencoba untuk mempengaruhi, tapi nggak mempan. Istrinya pun mempengaruhi nih. Ayatnya yang ke-9 dan 10 pasal 2 Ayub, pasal 2 Ayub ayat 9 dan 10 nih. Ya, kita baca saja nih karena rame, ya kan, rame. Para istri kita baca semangat. Oke. Ayat 9 dan 10 nih. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan mampus lalu. Itu saudara kan, ya kan. Nah ini ayat 10 putra pria saja deh, ayat 10. Nah
Coba pria baca 1, 2, 3. Tapi jawab Ayub kepadanya, kau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Berbicaramu itu seperti perempuan gila, edian kowe, ngono lho. Saudara, sebaiknya suami juga harus berlaku seperti itu, Pak. Jangan takut sama istri, tetapi jangan kurang ajar, ya kan? Gue ikut marah, ya kan? Maksudnya tuh suami itu harus mempengaruhi istri dalam hal baik. Ketika istrimu mempengaruhi yang tidak baik, sama dari dulu tuh memang wanita itu provokator, ya kan? Loh, zamannya Hawa, Adam dan Hawa, siapa yang mempengaruhi? Kan Hawa, ya kan? Ya saya juga perempuan, makanya saya berani ngomong gini, jadi nggak diprotes gitu, ya kan? Ya itu memang, ya karena istri itu, tapi istri sebetulnya, gue membela diri nih, tapi istri cuma ngomong doang, ya kan? Tapi ketika pencobaan datang mah istri lebih kuat lagi, haleluya, ya kan? Jadi saudaraku, ngomongnya edian, ya kan? Masa hanya yang baiknya saja, yang buruknya kita nggak mau terima gitu. Ya betul ya Pak ya kan? Iyalah gitu ya. Jadi menurut saya tuh suami istri tuh harus kompak loh, ya kan? Saya bersyukur ya saudara ya, bukan ngagul-ngagulin sih sedikit. Ketika masalah keuangan dalam keluarga, bisnis suami itu hancur. Saya nggak tahu kekuatan dari mana ya, tapi saya nggak pernah loh, maksudnya gimana sih Papa gini ya, ditipu melulu, pinter dikit napa, jadi orang bodoh gitu saudara, bisnis apapun juga salah gitu. Dan saya jadi ngomongin suami nih, almarhum, nggak apa-apa udah almarhum ya. Saudara, ngerjain semuanya tuh ono ndase yo, ora ono buntute loh, ya kan? Ada kepalanya tapi nggak ada buntutnya gitu, nggak ada ekornya. Itu begitu. Dan bukan seneng sih, maksudnya orang seneng nipu dia, ya saudara ya. Karena begitu gitu loh saudara. Tapi saya bersyukur ya, saya sungguh loh saudara, nggak pernah merendahkan dia, nggak pernah apa loh. Bu belajar ya Bu gitu ya Bu ya. Haleluya, mumpung ada contoh. Saya ngomong gini karena saya ingin, saya juga ngalamin ngono loh. Bukan nyombong-nyombongin tapi memang ngalamin. Makanya ketika suami sedang down ya kan, kita istri-istri jangan malah menjerumuskan. Ya tetap harus disemangati dengan kata-kata positif. Enggak apa-apa, berusaha saja, berdoa, hati-hati saja. Dan ditipu lagi gitu ya. Ya wes rak popo ya kan saudara ya. Kita perempuan kan senang nyimpen duit gitu ya kan. Jangan sampai suami tahu gitu kan ya kan. Ya toh. Tapi pada saat suami perlu ya keluar juga saudara ya. Jadi saudaraku, maksud saya di dalam keluarga itu suami istri itu harus saling mendukung sih. Amin ya Pak Bu ya. Sebuah keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Jangan seperti istrinya Ayub ini ya kan. Jadi saudaraku, nah itu yang dialami oleh Ayub, maka kita cepetin saja. Di pasal yang terakhir, pasal 42 saudara ya, Ayub itu tahan uji, luar biasa. Sehingga meskipun dipengaruhi oleh istri, oleh teman-teman sahabat-sahabatnya, tidak bergeming. Makanya saudara, Ayub bisa ngomong begini nih, ayat 42, kitab Ayub. Aku tahu, pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuh, ngomong begitu tuh saudara, ya kan? Setelah dia mengalami pencobaan-pencobaan yang luar biasa beratnya. Saudara, dia bukan kehabisan segala sesuatu saja loh. Tubuhnya juga boroken, ya kan, kudisan. Jadi kalau dia gatal nggak cukup pakai kuku. Dia ambil beling, dia garuk-garuk pakai beling. Pasti berdarah-darah, baunya amis. Sehingga kata firman Tuhan itu, pelayan-pelayannya pun nggak mau deketin dia. Ya, ngalamin seperti itu. Tapi ketika dia tahan uji saudara, maka pasal 42 dia berani ngomong gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia baru tahu ada rencana Tuhan setelah mengalami masalah. Amin saudara.
Dan saudaraku, makanya ayat 3b itu ngomong gitu, gini, itulah sebabnya dulu tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Dulu sebelum mengalami masalah pergumulan pencobaan, dia itu memang sudah bersaksi, Tuhan baik, luar biasa, dahsyat, kuasanya hebat itu. Dia cerita tapi tanpa pengertian. Asal ngomong saja ikut-ikutan latah kayak kita aja, ya kan? Amin, amin. Padahal nggak ngerti juga ya kan? Ikut amin, amin. Gitu, tanpa pengertian. Ngambang ngono loh. Kenapa? Karena kalian nggak ngalamin. Tapi begitu kita ngalamin baru tahu tuh. Ya, dulu tanpa pengertian, ya toh? Tapi ayat 5 bicara begini. Dulu juga hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayat 5b kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang, amin saudara, ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Dulu hanya kata orang saja, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi saudara setelah mengalami pencobaan, penderitaan dan lain-lainnya, dia baru ngomong, ya kan. Tapi dulu nih hanya kata orang saja. Dulu hanya ikut-ikutan ngomong saja, nggak ngerti. Tapi sekarang setelah mengalami semuanya itu memang Tuhan dahsyat. Memang tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, semuanya terlaksana. Amin. Baru gitu saudara, ya kan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari itu saudara, apa yang dimiliki oleh Ayub ayat 10 pasal 42, kita baca sama-sama ayat 10, 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, tepuk tangan untuk Tuhan. Mari saudaraku, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Roma pasal 12 ayat 12, ya kan? Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Amin saudara. Doa, apapun yang kita alami, saya bukan hanya omdo saja tapi ngalamin saudara, ya. Ketika kita mengalami apapun juga kita berdoa. Lalu saudaraku yakin percaya ketika kita berdoa, kita panggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Yang hadir adalah Sang Pencipta, Penguasa, Pemelihara alam semesta ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Tuhan sanggup turun tangan. Pencobaan tidak melebihi kekuatan. Artinya sehebat apapun pencobaan yang saudara alami, Tuhan sudah tahu saudara-saudara mampu. Makanya jangan cengeng, berjuang. Bagaimana saudara bisa tahu dalam badai kehidupan ada Tuhan? Kalau saudara gak masuk ke dalam badai, amin saudara, masuk ke dalam badai hadapi, ada Tuhan di sana. Dan ketika Tuhan lihat kita gak bakal mampu, Tuhan turun tangan bagi kita. Amin saudara.
Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Saya saudara bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkanku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kami tahu kasih Tuhan dahsyat terjadi dalam hidup kami. Maka apapun yang kami alami dalam hidup ini, tolong Tuhan topang kami, semangati kami, supaya kami tidak pernah menyerah ya Tuhan. Karena kami tahu kami sedang dilatih oleh Tuhan, ditandingkan oleh Tuhan, supaya kami bisa membuktikan, kami bisa menghadapi semuanya dengan ketekunan, tahan uji, dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu, apapun yang sedang dihadapi, masalah apapun juga, yakinkan kepada mereka, Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.